Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Dini Nur Anasya Sudirman. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B dengan NIM PO 713203251053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur gen, ekspresi gen, dan sintetis protein. Teman-teman, sebelum teman-teman mengetahui bagaimana struktur dari gen, sebaiknya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gen. Jadi, gen merupakan unit dasar pewaris sifat pada makhluk hidup yang tersusun dari DNA. Gen membawa informasi genetik yang mengatur pembentukan protein serta menentukan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak. Nah teman-teman, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sih itu bentuk dari struktur gen. Jadi, struktur gen terbagi menjadi 4. Yang pertama ada promotor sebagai segmen DNA tempat menempelnya RNA polimerase, berfungsi sebagai titik awal proses transkripsi. Tanpa promotor, RNA polimerase tidak bisa bekerja. Yang kedua, ada operator, bagian DNA yang berfungsi sebagai pengatur dan menjadi tempat menempelnya protein represor atau penghambat transkripsi. Jika operator tertutup oleh represor, maka gen tidak bisa diekspresikan. Yang ketiga ada gen struktural, segmen DNA yang menjadi protein atau enzim tertentu, biasanya terdiri dari beberapa gen yang diatur secara bersamaan dalam satu operon. Contoh, pada operan laktosa di Escherichia coli, gen struktural menjadi enzim pemecah laktosa. Yang keempat ada terminator, bagian DNA yang memberi sinyal kepada RNA polimerase untuk berhenti melakukan transkripsi, menandai akhir dari suatu gen atau operon. Struktur gen ada 4. Yang pertama ada promotor, operator, gen struktural, dan terminator. Urutan sederhananya kita bisa mengumpamakan promotor sebagai tempat mulai, operator diumpamakan sebagai saklar on off, gen struktural kita umpamakan sebagai kode protein atau enzim, dan terminator kita umpamakan sebagai tanda berhenti. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai ekspresi gen. Jadi definisi dari ekspresi gen yaitu keseluruhan proses bagaimana informasi genetik digunakan untuk menghasilkan produk, yaitu protein atau RNA yang mencakup sintesis protein. Sintesis protein yang dimaksud yaitu proses transkripsi dan translasi. Kemudian mencakup regulasi gen, apakah gen diaktifkan atau dimatikan. Selain itu ada faktor pengatur seperti promotor, operator, aktivator, dan represor. Ekspresi gen lebih fokus apakah gen diekspresikan aktif atau tidak, serta seberapa banyak produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan bisa berupa protein atau RNA, misalnya rRNA, tRNA, mRNA. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang sintesis protein. Sebelum itu kita harus mengetahui bersama apa sih itu sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas satu persatu dari proses sintesis protein. Yang pertama yaitu proses transkripsi. Tahap pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Dilihat dari namanya transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagai DNA. Teman-teman, kenapa sih harus disalin? Jadi, DNA kan terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilitator, yaitu RNA polimerase, untuk datang ke DNA, membuat cetakannya dan menyuruhnya pergi ke ribosom.
Nah teman-teman, selanjutnya yaitu proses translasi. Ketika messenger RNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau RNA pembawa pesan bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Messenger RNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dimulai. Proses translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptodan penyusun protein. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai struktur gen, ekspresi gen, dan sintesis protein. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.